Palembang, pakcik dan makcik, ai duit raya nu pernah diberi. Oke, Ustadz Aryun Sagita. Gimana nih Ustadz lebaran keduanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita masih belum bisa kemana-mana karena memang tamu banyak sekali ya. Terutama tamu anak-anak kecil. Anak kecil yang mencari angpau atau uang raya. Bang Raya. Ya, Masih jadi semangat banget ya mereka berkunjung rumah Ustadz ya. ya bersemangat berkunjung karena kasihan juga sih kalau kita tutup pintu rumah kosong karena pergi kemana-mana, banyak tamu yang datang, yang jauh-jauh datang. Kadang-kadang ini tamu-tamu nggak ngasih tahu kalau dia mau ke rumah, datang aja. Nah kalau dia udah jauh-jauh datang ternyata rumahnya kosong, kan kasihan juga kan. Sebenarnya bukan masalah kuenya, bukan masalah uang rayanya, tapi kehadiran mereka itu, silaturahmi mereka itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan mereka untuk datang ke rumah kita, dan itu kita harus kita sambut. Keluarga kita, kalau anak-anak kecil ya memang mereka cari uang raya dan kita senang. Kita tunggu mereka insya Allah. Insya Allah. Dan udah pada nyicip makanan juga ya Ustadz? Udah pada ngangatin juga makanan? Kalau makanan itu ya relatif ya. Karena gini, pertama dari rumah mereka pun juga masak ayam juga. Mereka juga punya kue yang sama lagi. Kue yang sama lagi. Karena sama-sama beli di Pinang Sari atau di Albaik gitu kan. Jadi sama-sama beli di Swalayan. Kalaupun buat kue buatan itu pun kan saling tukar-tukar juga kadang tetangga-tetangga kan. Ya begitulah. Artinya kalau hanya sekedar minum air kaleng ataupun kue itu mereka di rumah pun ada juga hanya kan. Tapi mereka datang dengan semangat Assalamualaikum ya kan. Jauh-jauh itu masih masuk. Belum ketok pintu lagi. Orang ketok pintu dulu Assalamualaikum nih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Siapa ramai-ramai? Oh ternyata bocil-bocil ya yang akan menjadi pemimpin masa depan. Insya Allah. Apa agenda terdekat setelah Idul Fitri menurut Ustaz? Silakan Ustaz. Ya jadi kita habis Hari Raya Idul Fitri itu kan sudah bulan Syawal kan. Agenda terdekat kita setelah 1 Syawal berarti masuk ke 2 Syawal, 3 Syawal sampai berakhir bulan Syawal itu adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya kan? Siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari kemudian dia mendapatkan pahala, ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Siapa orang yang berpuasa Ramadan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, tsumma atsba'uhu sita, dia diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, mungkin itu entah 2 Syawal, 3 Syawal dia mulai berpuasa, dia mendapatkan itu seperti berpuasa sepanjang tahun. Kita nggak sanggup kan berpuasa 1 tahun penuh kan. Jangankan 1 tahun penuh, 1 bulan aja oleng kita. 1 bulan ini sudah entah kemana-mana kan. Pikiran lah mulai ini, pembawaan sudah, pokoknya 1 bulan aja kita udah agak-agak oleng-oleng lah. Agak bingung juga. Terus kalau Allah wajibkan 1 tahun gitu kan. Gimana itu rasanya itu ya. Nah makanya Allah disampaikan oleh baginda Rasulullah, kamu berpuasa 6 hari setelah kamu melaksanakan puasa Ramadan, itu setara dengan kamu berpuasa setahun penuh. Nah jadi rohsohnya di situ, keringanannya di situ kan. 6 hari aja kamu puasa, tapi dapat pahala setahun penuh. Subhanallah. Nah
Nah, ini agenda terdekat kita, ya ini berpuasa di bulan Syawal ini. Nah, saat berpuasa inilah kita yang sebenarnya undangan masih banyak gitu kan. Oh, diundang sini, makan sini, tapi kita berpuasa Syawal. Malam dah pula agenda lain kan. Nah, itu agenda yang yang terdekat ya. Melaksanakan puasa Syawal. Tentulah para pemirsa yang ingin mendapatkan pahala setara dengan setahun penuh, jangan tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh juga selang-seling, 2 hari puasa, 1 hari tidak puasa lagi gitu kan. Yang penting selagi masih di bulan Syawal, 6 hari di total itu dapat pahala seperti berpuasa setahun penuh. Insya Allah. Oke pemirsa, semakin penasaran kan? Jangan beranjak di tempat duduk Anda ya. Lebaran sebentar lagi, sempurna hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga Idul Fitri membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersihkan hati, eratkan silaturahmi di hari yang fitri ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
berjumpa, kini duduk sama-sama, sampai tak boleh diganggu, memang mudah merayu. Kalau rindu jangan diam, sayang janganlah dipendam, rasa risau siang malam, sampai badan demam. Bulan susah digapai, kuncup si putri malu, temudah nak selesai, masih kemanu-manu. Sopan dan santun tingkahnya, tak mudah melayu. Ahai kalau pemanu lakunya, itulah Melayu. Sudah lama tak berjumpa, kini duduk sama-sama, sampai tak boleh diganggu, memang mudah Melayu. Kalau rindu jangan diam, sayang janganlah dipendam, rasa risau siang malam, sampai badan nak mendemam. Sudah lama tak berjumpa, kini duduk sama-sama, sampai tak boleh diganggu, memang mudah Melayu. Kalau rindu jangan diam, sayang janganlah dipendam, rasa risau siang malam, sampai badan nak mendemam. Rasa risau siang malam, sampai badan nak mendemam. Dalam dingin subuh hatiku terusik, kenang nasib diri di rantauan, bergema takbir raya, menitis air mata, terbayang suasana permai desa. Rindu hati ini ingin ku kembali pada ayah, bonda dan saudara. Tetapi aku harus mencari rezeki, membela nasib kita bersama. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas, dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Jangan sedih pagi ini tak dapat kita bersama meraihkan Aidilfitri yang mulia. Restu ayah bonda ku harap selalu
Jadi Ustadz, selama Ramadan ini Idul Fitri ya tentunya kita harusnya tidak menghambur-hamburkan terlalu banyak uang untuk merayakan kemenangan pada bulan Idul Fitri tersebut. Dan kita semua kan diharuskan menjaga godaan ini sebelum selagi puasa. Dan termasuk juga menjaga sikap seperti tidak berfoya-foya seperti tadi. Menurut Ustadz, kebiasaan apa setiap Idul Fitri itu yang seharusnya kita sikapi? Ya, jadi memang berpoya-poya itu bukan hanya di bulan puasa ataupun di bulan Ramadan. Setiap hari kita nggak boleh berpoya-poya. Karena poya-poya itu adalah bentuk dari kepada mubazir. Mubazir itu innal mubadzirina ikhwani syayatin, itu kan. Orang yang suka berpoya-poya, yang menghambur-hamburkan hartanya itu adalah temannya syaitan. Lantas seperti apa yang cara kita memanage keuangan kita? Ya kalau kita ini untuk beli buka puasa itu jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Kalau kita lagi berpuasa gini, mau makan semua, mau kita beli semua kan, beli ini beli. Tapi setelah kita buka, mungkin dengan 1 atau 2, paling banyak 3 butir kurma, minum, dan itu kenyang, itu udah Ustaz. kenyang, Iya, benar. udah hilang semuanya dahaga tadi kan, Iya, benar. udah hilang dahaga. Nengok makanan tuh, ini makan apa yang saya mau makan ini kan? Akhirnya nggak banyak juga, banyak yang terbuang kan. Besok kita nak makan lagi, ada puasa lagi dan dibuang. Dan ini makanya saya bilang kita jangan mengikuti hawa nafsu kita sehingga kita berpoya-poya beli ini beli ini. Yang kedua, ketika di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu bisa jadi bukan poya-poya, tapi bisa jadi dialihkan dengan sedekah. Tradisi kita di Melayu ya, di Kepri, pokoknya serumpun lah, Kepri sama Malaysia itu kan, Singapura. Ini kalau Lebaran itu memang bagi-bagi duit, itu bukan poya-poya, tapi memang kalau bahasa kita itu angpau. Iya, Kalau ini angpau itu sedekah juga ya Ustaz? sedekah. Sedekah. Uang raya. Uang raya. Kan sedekah sama anak-anak kecil nih. Iya, benar. Assalamualaikum, tengok. Emak 20 orang anak-anak kecil. Ini kalau 100.000 ini 2 juta juga. Iya, benar. Akhirnya udahlah, yang 100.000 ganti aja 2.000. Iya. 2.000. Supaya nggak malu, kasih amplop kecil. Selamat Hari Raya, kasih gitu. Nah, mereka senang kan pulang. Senang. Karena mereka itu semua rumah kan dimasuki. Iya, benar. Ini kadang-kadang terjadinya itu mereka ini anggaplah boleh kata anak-anak ini disuruh mencari uang rayu banyak-banyak, terus sudah terkumpul, dihitung dia ada banyak, terus disetorkan sama mamanya. Iya, benar. Akhirnya ada benernya juga Ustaz. duit raya itu dipakai sama mamanya. Iya. Apa anaknya bilang? Nyesal aku investasi bodong. Benar. Nyesalin. Habis katanya kami yang capek-capek ngumpulkan duit, abu hujan-hujan kadang-kadang kan ke rumah-rumah, ketok-ketok pintu. Pas sudah terkumpul, kami bayar. Kami serahkan sama mama kami. Rupanya habis dipakai mama kami, entah beli apa, dia entah beli sayur, atau beli skincare atau apa. Dia bilang, nasib menjadi anak investasi bodong. Jadi Ustaz, ketika dihadapkan dengan peristiwa tadi yang seperti Ustaz bilang, kita makin dianjurkan untuk selalu bersyukur ya tentunya Ustaznya. Mengingat tentang pentingnya rasa syukur atas nikmat tadi, menurut Ustaz apa makna nikmat sebenarnya Idul Fitri tersebut? Nikmat yang benar-benar apa yang kita rasakan sebenarnya nikmat tersebut di Idul Fitri. Ya, jadi ya di Idul Fitri itu tadi yang nikmat kita tuh pertama, jika kita balik kampung bisa berkumpul sama keluarga gitu kan, udah lama merantau tiba-tiba kumpul, terus ada sempat banyak kenduri gitu kan, kemudian banyak berbagi, itu seru loh berbagi-bagi itu angpau gitu kan, terus ada jalan-jalan juga, ada momen ziarah makam bersama yang selama ini nggak diziarahi, ada proses kalau Idul Fitri ini
ketupat gitu kan. Wah, ketupat opor, ketupat rendang. Itu sebenarnya momen-momen yang dinanti-nanti gitu kan dalam setiap tahunnya gitu kan. Itu pasti akan bahagia. Nah, yang jelas kita menghiasi kebahagiaan itu tentu dengan hati yang bersih, jangan sampai lagi masih ada dendam, masih ada kebencian segala macam. Makanya kita betul-betul hati kita koneksikan, kita bersihkan dengan segala bentuk yang sifatnya akan mengurangi bahkan menyita kebahagiaan kita. Kalau dalam hati kita masih dengki, masih iri, masih hasad segala macam, wah, Idul Fitri itu momok kita malah semua yang kita tengok itu tak benar. Orang silaturahim ke rumah kita pakai motor, pasti ke motornya kedidip ini kan. Suzon aja. Orang pakai gelang emas, ini pasti palsu kan kan. Ini pasti gini. Ah, sok kali gitu kan, sok cantik lah. Jadi seharusnya dia bahagia di momen itu, tapi gara-gara dia nggak bisa memanage hatinya, jadi itu baginya sebuah histeris kesusahan. Makanya kebahagiaan yang dapat kita ambil di momen Idul Fitri itu adalah bagaimana kita bisa berlapang dada dengan segala bentuk apapun. Dengan kebersihan hati itu, insya Allah hati kita akan bahagia, gitu kan. Syukur-syukur kalau Idul Fitri itu momen lamaran. Benar banget. Itu kan, jadi akhirnya apa? Ya makin bahagia lagi lah. Kalau lamarannya itu diterima, tapi kalau lamarannya ditolak ya sedih lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi. Apakan daya, masa takkan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu dendang perantau. Terkenang daku kepada si dia, kampungku indah menjauh di sana. Ayah serta bondaku di tepian danauku hijau yang damai senang. Di sanalah tempatku bertemu, aku dan dia. Apakan daya, masa takkan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenangan. Rangkaian kata dengan lagu dendang perantau. Apakan daya, masa takkan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni hingga menjadi kenangan. Rangkaian kata dengan lagu dendang perantau.
Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bunda. Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bunda. Sanak saudara sedang menunggu, di hari mulia bertemu mesra. Sanak saudara sedang menunggu, di hari mulia bertemu mesra. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri bunda. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri bunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama.
Dan selanjutnya setelah bekerja nih Ustadz, ini kan sudah melewati bulan-bulan Idul Fitri, bulan Ramadan. Tentunya kita kembali bekerja nih Ustadz. Kayak aktif lagi ya. Iya, pasca Lebaran ya. Iya, betul. Apa kegiatan yang cocok nih untuk? Biasanya kalau sudah aktif lagi yang kerja kantor, yang sudah buka jualan, ini kan biasanya ini ada halal bihalal. Semua instansi, semua kadang LSM juga, kelompok-kelompok organisasi, ormas, itu akan halal bihalal tuh. Jadi saling bermaaf-maafan lagi, yang tidak sempat datang ke rumah di tempat bekerja inilah saling bermaaf-maafan, terus biasanya makan besar. Yang untung tuh kami yang para ustadz yang selalu diundang. Jawab namanya ya ceramah halal bihalal. Jadi ini agenda kita pasca Idul Fitri. Setelah Lebaran kita aktif lagi bekerja, kita bisa berjumpa lagi dengan kawan-kawan sejawat yang satu profesi sama kita yang bekerja. Nanti selain kita hanya bermaaf-maafan, tapi juga ada makan besar, dan kita pun juga diingatkan lagi dengan ceramah-ceramah. Biasanya kan dengan ustadz-ustadz yang didatangkan, mengingatkan kembali bahwa kita tidak boleh lupa terhadap apa yang sudah kita bangun selama 1 bulan ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa semua ibadah itu kan perlu latihan. Ya kan, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung sempurna kan. Dia butuh proses. Ini sudah ditempa kita selama 1 bulan dan akhirnya kita berhasil melewati itu. Nah ini yang para ustadz-ustadz itu ketika halal bihalal itu menyampaikan, tolong dijaga itu kan. Biasakan lagi sedekahnya, biasakan lagi baca Qur'annya, biasakan lagi puasa sunnahnya. Sunnah Senin Kamis atau Yaumul Bid. Wah, begitulah insya Allah agenda terdekat dan paskah daripada Idul Fitri setelah aktif lagi bekerja ya. Oke, Masya Allah Ustadz. Jadi apa closingan kita untuk hari ini Ustadz? Mengenai agenda tadi ataupun pasca bekerja tadi, menurut Ustadz apa? Ya, jadi intinya kebersamaan lah ya. Kebersamaan kita yang sudah minta maaf, jangan buat salah lagi. Ini sudah minta maaf, baru belum lagi kering lisan kita minta maaf. Rupanya dia sudah buat masalah lagi dan kelahi lagi dan tahun depan lagi baru akan meminta maaf lagi. Ini ibarat kata gini. Kekeluargaan, kebersamaan itu sudah diberikan momentum yang tepat dengan suasana Idul Fitri. Jadi kita kalau minta maaf itu, minta maaf yang serius, ya kan? Minta maaf yang sungguh-sungguh. Jangan hanya di bibir aja. Tapi minta maaf dengan hati, ya Allah, saya minta maaf. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi orang yang mungkin merasa dizalimi, saya sudah memaafkan gitu kan. Tapi betul-betul memaafkan. Dan kalau bisa tidak ada lagi yang namanya perselisihan, memutuskan hubungan silaturahim sesama keluarga, adik-beradik bercekau, adik-beradik putus hubungan. Ini kita rapatkan lagi, yang renggang kita rapatkan, yang rapat kita satukan. Tambah lagi dengan saling berbagi kabar gitu kan, yang selama ini sudah merantau kemana-mana nggak ada kabar, pas balik jangan nggak ngasih kabar. Walaupun nggak bisa balik tinggal video call aja dah. Kasih kabar yang baik gitu kan. Ya mungkin di situ pesan-pesan kita yang harus kita sampaikan dalam kesempatan ini. Teruslah berbuat baik karena kita sudah ditempah dengan momentum Ramadan. Teruslah berbahagia karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengan hati yang bersih. Jangan ada permusuhan, jangan ada dendam lagi, jangan ada kezaliman lagi, karena itu akan merusak diri kita, menyusahkan kita di dunia dan menyusahkan kita di akhirat. Dan yang paling penting adalah sejatinya seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, dia adalah mempunyai kelapangan hati. Ya kan, kelapangan hati dan berjiwa besar. Ya, hiruk pikuk tentang dunia ini tidak akan pernah habis. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi
permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak terlalu parah lah ya, nggak terlalu besar gitu kan. Mungkin itu yang bisa kita fokuskan ya. Terima kasih Ustadz untuk hari ini. Sekian dari kami, saya Siti Londari. Kami segenap keluarga besar TVRI Kepri mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Perjalanan jauh tak kurasa, karena hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan indah, langit dan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan gembira. Oh, 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 balik kampung. Oh, oh, balik kampung. Oh, oh, balik kampung. Hati girang. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Hati girang. Terbayang wajah-wajah yang ku sayang, satu-satu tersemat di kalbu. Pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Perjalanan jauh tak kurasa, karena hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain